wabarakatuh. Alhamdulillah nih, Allah izinkan kita untuk membuat video ini yang insya Allah saya Santi Puspitasari dan Fardia Solihah. Di sini kita akan sharing-sharing sedikit nih perihal pesantren. Wah, pesantren yang biasanya santri-santrinya itu merasakan pahit dan manisnya itu bergantian. Ketika merasakan manis itu perihal tentang hafalan Al-Qur'annya itu mudah, ataupun pelajaran di sekolahnya itu mudah paham, perihal pertemanan baik, dan perihal tentang pengurus juga, kedekatan antara pengurus juga baik seperti itu. Di sini yang santri biasanya merasakan keadaan pahitnya itu sama halnya dengan kebalikan tadi yang merasakan kemanisan. Namun biasanya santri-santri yang tinggal di pesantren, di pondok-pondok, itu biasanya merasakan pahitnya itu tentang pertemanan yang membuat santrinya itu tidak betah di pesantren. Saya Mardia Solihah ingin bertanya kepada Teh Santi, karena Teh Santi ini baru pertama kali merasakan di pondok ya. Iya, karena pendidikan sebelumnya Teh Santi dari SD sampai SMA itu di formal. Jadi ketika kuliah Teh Santi memutuskan untuk tinggal di pesantren, di pondok pesantren Tunas Quran, yang mana pesantren Tunas Quran ini dekat sekali dengan rumahnya. Jalan pun dekat dan tidak capek, tidak lelah gitu. Jadi apa sih kesan ataupun yang membuat Teh Santi itu wah ini ternyata pesantren gitu? Atau pasti ketika selama hampir 1 tahun tinggal di pondok pesantren Tunas Quran ini, yang Teh Santi rasakan apa sih? Bisa tolong dijawab. Silakan kepada Teh Santi. Ya, makasih Teh Mardia. Ya, mungkin awal-awal pas nyantri itu semangat mau pesantren nih, mau jadi santri nih. Tapi ada deg-degan juga gitu, takut salah nih, takut salah gimana, aku kan belum pernah pesantren, apalagi dengan jarak rumah yang dekat, bisa aja kalau nggak betah aku pulang gitu. Tapi emang ketika masuk itu nggak bisa, ketika nggak bisa orang lain udah pada bisa nih gitu, takut salah, takut gimana gitu. Tapi sempat insecure juga, sempat insecure dari situ, orang lain udah pada bisa nih, tapi aku gimana gitu, apa pulang aja ya gitu. Karena kan apalagi dengan jarak yang dekat, ya udah gitu, kabur aja gitu kan. Ya Allah. Terus udah dari situ ketika lagi nyerah-nyerahnya nih, Allah kirimkan orang untuk memotivasi gitu. Ingat lagi niatnya, luruskan lagi niatnya, ingat ada tujuan dan target yang harus dicapai. Dan dari situ, oh iya gitu, kalau kitanya nyerah, gimana kita mau nyampe target itu gitu ya. Dari situ ya, oh ya gitu, semangat. Semua hal yang baik itu butuh waktu gitu, jangan mudah menyerah gitu. Dan Allah, alhamdulillahnya Allah terus kasih kekuatan buat aku. Ya ibaratnya kayak gini nih, jika orang yang gagal selalu menyerah, mungkin dunia ini tidak akan ada yang berhasil, karena mereka yang di atas itu mulai dari bawah. Jadi ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk naik ke atas. Jadi emang ada tahapan-tahapan itu, dan bisa jadi di proses itu ada proses pendewasaan juga buat kita dari situ. Dan kadang-kadang proses itu yang akan selalu kita ingat ketika kita udah berhasil nanti gitu. Oh ini proses jadi hafizah misalkan nih, ini ada prosesnya ketika ziarah tuh ini gitu, ada prosesnya yang kita lewatin gitu. Dan sekarang Teh Mardia nih, yang mungkin sebelumnya udah beberapa kali mondok nih, yang sudah berpengalaman, mungkin ada kasih kita motivasi atau sharing sedikit nih buat aku yang pertama mondok, atau teman-teman yang baru pertama mondok, agar betah nih di pesantren. Gimana nih? Insya Allah Teh Santi jawabannya membuat kami yang pernah pesantren, saya pribadi yang pernah pesantren itu termotivasi dan mendapatkan hikmah dari Teh Santi. Masya Allah, padahal baru pertama kali pesantren loh. Gimana teman-teman? Yakin gak mau pesantren? Begitu nikmatnya loh di dalam pesantren itu gitu. Kalau saya pribadi memang di Tunas Quran ini saya bukan pertama kali masuk ke pesantren.
tinggal di asrama ataupun tinggal di pondok. Sebelumnya saya mondok itu di Jakarta, namanya Pondok Pesantren Misi Islam. Yang mana saya setelah lulus SD di formal, saya langsung melanjutkan SMP di Jakarta di Pondok Pesantren Misi Islam tersebut sampai lulus SMA. Kemudian saya memutuskan untuk masuk pondok lagi yang sebelumnya itu saya juga ada bimbang gitu, karena kemungkinan besar saya bisa nih kuliah di STAI atau STAITI ataupun di STAI Toalib. Waktu itu saya pernah daftar di sana. Kemudian saya memutuskan untuk pesantren lagi itu karena sebelumnya di Jakarta, pesantren Jakarta itu ada pengabdian setelah lulus SMA itu. Pengabdian 1 tahun, namun kebiasaan ibadah menjadi santri itu tergoyahkan karena ketika menjadi pengabdian itu sudah memegang handphone, sudah bisa berjualan, sudah bisa mengajar TPA ataupun mengajar privat ya. Dulu saya pernah merasakan mengajar privat ataupun anak-anak kecil TPA seperti itu. Kemudian ketika selama 1 tahun pengabdian itu saya merasa agak goyah nih ibadahnya, seperti tahajud. Kemudian tilawah pun tergoyahkan karena saking sibuknya. Alhamdulillah saya mengabdi gitu. Namun saya mengevaluasi diri, ibadah saya belum istiqomah nih. Berarti saya tuh harus cari ilmu lagi. Supaya apa? Supaya saya meluaskan cakrawala ataupun ilmu, meluaskan lagi ilmu dan mendapatkan lagi nih ilmu-ilmu lagi gitu. Karena memang dari kita itu dari kecil sampai besar, bahkan sampai tua itu kita tuh haus ilmu, betul ya Teh Santi? Karena yang namanya ilmu itu tidak akan putus sampai kita mati. Seperti itu. Kemudian setelah memutuskan pesantren karena itu ya, karena ibadah itu tergoyahkan. Namun jarak antara rumah dan pesantren Tunas Quran ini lumayan jauh saat ini. Bandung Bekasi ya. Pun saya pribadi yang biasanya tidak jauh dari keluarga, bahkan kakak-kakak sendiri pun tinggalnya di kelilingan pesantren Jakarta itu gitu. Jadi kemudian di Bandung, setelah tinggal di Bandung itu di pondok pesantren Tunas Quran itu merasakan tidak ada saudara gitu. Padahal saudara juga dekat di Cicahem, tapi itu enggak terlalu dekat seperti kakak-kakak kan ya. Jadi kesan pertama kali tinggal lagi di pesantren Tunas Quran itu bagi saya luar biasa, karena di pesantren Tunas Quran juga pertama kali itu 3 bulan tidak boleh ditelepon, 6 bulan tidak boleh dijenguk, yang padahal memang hampir 1 tahun ini kami tidak boleh hampir 1 tahun ini saya Mardia Solihah tidak dijenguk oleh keluarga karena jauh ya, karena ongkosnya tuh lumayan jarak jauhnya. Ya itu sih rasanya gimana jauh dari kakak, jauh dari keluarga, itu bagi saya sangat jauh. Kemudian setelah masuk ke dalam Tunas Quran itu, ya saya rasakan itu bertemu dengan orang-orang baru. Seperti Teh Santi, ini baru kenal di Bandung, dan saya bisa bahasa Sunda karena Teh Santi. Nuhun teh. Sami. Masya Allah. Kemudian dengan karakter teman-teman ya, tidak hanya Teh Santi, Ustazah, mudirah kita, kemudian teman-teman selain Teh Santi, itu banyak macam-macamnya. Beragam ya, benar. Beragam sekali sifat-sifatnya. Yang mana saya itu lebih cenderung kepada apa yang saya mau harus seperti itu gitu. Yang ternyata teman-teman itu tidak seperti itu gitu. Yang padahal karakter ya, karakternya itu sangat beda-beda, namun saya ingin satu frekuensi sama saya gitu. Hari demi hari saya mengevaluasi diri bahwa tidak semua orang itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Yang padahal Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa al-hikmatu dolatul muslim ainama wajadaha akhadaha. Hikmah itu, pelajaran itu ya, barang hilangnya orang muslim, dimanapun kamu mendapatkannya maka ambillah gitu. Maka di setiap orang pun ada pelajarannya, di setiap tempat pun ada pelajarannya, dalam keadaan apapun pun ada pelajarannya gitu. Maka dari situ saya mengevaluasi diri, ya kamu harus menerima apapun karakter
Masya Allah harus kamu terima gitu. Karena itu juga sebuah pelajaran loh buat kamu. Buktinya kamu bisa mengevaluasi diri kamu gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Kemudian pelajaran yang saya ambil itu, saya masuk ke dalam pesantren Tunas Quran yang mana mengasah kekuatan saya, Masya Allah, kekuatan mengasah karakter saya ini untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah itu. Ya mungkin ini ujian yang paling besar yang saya rasakan gitu. Ketika mendapatkan berita seperti itu, alhamdulillah saya sudah di rumah, sudah bersama adik-adik. Adik-adik saya yang masih kecil itu 3. Jadi agak worry ketika saya kembali lagi ke pesantren Tunas Quran. Yang semua keluarga itu mensupport untuk saya, ayo kembali lagi gitu. Ayo menghafal Quran lagi gitu. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu ketika berdoa di dalam videonya, saya mendapatkan dari melihat videonya, Ustadz Adi Hidayat berdoa seperti ini. Ayah beliau juga sudah almarhum. Ya Allah, jadikanlah setiap satu huruf Al-Quran yang saya bacakan mengalirkan kebaikan, pahala kebaikan untuk ayah saya. Karena saya tidak bisa lagi membahagiakan ayah saya di dunia, maka bahagiakanlah, saya ingin membahagiakan ayah saya di akhirat. Seperti itu. Maka dari itu saya kembali lagi untuk semangat gitu. Kalau kamu tidak di sini, menguatkan pondasi lagi, menguatkan keistiqomahan ketika nanti lulus juga gitu. Ya seperti itu, harus menguatkan pondasi dan keistiqomahan itu. Makanya saya kembali lagi dan memutuskan untuk ayo berinteraksi lagi, sering-sering lagi dengan Al-Quran gitu. Kemudian Allah juga berfirman ya dalam kalamnya, dalam firmannya itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan ujian itu kepada hambanya tidak sesuai dengan kesanggupannya gitu, tidak sesuai dengan kemampuannya. Bahwa ketika kita mendapatkan ujian ataupun lagi oyak nih, ketika futur ataupun ketika lagi aduh kayaknya aku lagi males deh gitu, yang harusnya kita tuh tidak boleh mengucapkan seperti itu gitu, bahwa ucapan itu adalah doa ya. Kemudian pasti di dalam sedang menghafalkan Al-Quran itu pasti Allah uji kita, yang padahal Allah juga berfirman loh, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran itu mudah loh gitu. Jadi ya termotivasi dengan ayat-ayat yang Allah sudah menatanya semua di dalam Al-Quran gitu. Lalu kenapa kita harus futu ataupun harus bermalas-malasan gitu? Ayo semangat, ayo berjuang lagi. Semoga apa yang saya sharingkan ini termotivasi kepada teman-teman semua. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan deh, Santi. Terima kasih untuk Teh Maria. Wah, banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya di usia yang muda ya. Udah banyak banget tuh pengalaman-pengalaman, dan semoga untuk aku pribadi dan teman-teman semua dapat termotivasi dan lebih semangat lagi untuk mondok gitu. Insyaallah. Yuk mondok, yakin nggak mau mondok nih? Seru loh. Insyaallah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena manusia itu banyak salah dan khilafnya. Karena kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Semoga teman-teman termotivasi dan semangat lagi. Masya Allah. Sebelum ditutup, kita punya pantun nih. Siang hari makan kuaci,